Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis investasi dan penentuan harga pelayanan publik. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Kelvin Tuisan, kedua Hendel Mangero, ketiga saya sendiri Imadi Wardana, keempat Rapat Jersia Kerina. Oke, kita masuk dalam materi. Pertama, penentuan harga pelayanan publik. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dibiayai melalui dua sumber, yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat bagi konsumen jasa publik. Pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanannya, misalnya pertama, penyediaan air bersih, kedua, transportasi publik, ketiga, jasa pos dan telekomunikasi, keempat, energi dan listrik, kelima, perumahan rakyat, keenam, fasilitas rekreasi atau pariwisata, ketujuh, pendidikan, kedelapan, jalan tol, kesembilan, irigasi, kesepuluh, jasa pemadaman kebakaran, 11, pelayanan kesehatan, ke-12, pengelolaan sampah atau limbah. Selanjutnya, alasan pembebanan tarif pelayanan. Yang pertama, adanya barang private dan barang publik. Yang kedua, efisiensi ekonomi. Yang ketiga, prinsip keuntungan. Terdapat 3 jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu yang pertama ada barang private, barang kebutuhan masyarakat yang menjadi manfaat barang atau jasa tersebut hanya dimiliki secara individual oleh yang membelinya. Contoh, makanan, listrik, dan telepon. Yang kedua, barang publik. Barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Contohnya, pertahanan nasional, pengendalian penyakit, jasa polisi. Yang ketiga, campuran antara barang private dan publik atau merit good. Meskipun dikonsumsi secara individual, seringkali masyarakat secara umum juga membutuhkan barang dan jasa tersebut. Contohnya, pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi publik, dan air bersih. Berikutnya, kesulitan dalam membedakan antara barang private dengan barang publik dikarenakan yang pertama, adanya kesulitan dalam menentukan batasan antara barang private dan publik, contoh transportasi dan perumahan. Yang kedua, adanya pembebanan secara langsung dengan penggunaan barang atau jasa publik, contoh biaya pelayanan medis, tarif, obat-obatan, dan sebagainya. Yang ketiga, kecenderungan membebankan tarif pelayanan daripada membebankan pajak karena pembebanan tarif lebih mudah untuk pengumpulannya. Berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan pelayanan publik adalah identifikasi barang atau jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk barang publik atau private. Pihak yang lebih berkompeten, lebih efisien untuk menyediakan kebutuhan publik tersebut, yaitu pemerintah atau swasta. Kemampuan penyediaan pelayanan publik tertentu kepada sektor swasta dan sektor ketiga. Oke, yang berikut orang akan membahas mengenai argumen terhadap tarif pembebanan pelayanan. Nah, orang akan melihat apa alasan dari pembebanan langsung. Yaitu yang pertama, suatu jasa baik merupakan barang publik maupun barang private mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Yang kedua, suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka, sehingga konsumsi publik harus didisiplinkan atau hemat, misalnya pembebanan terhadap penggunaan air dan obat-obatan medis. Nah, yang ketiga, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan, misalnya penggunaan fasilitas rekreasi. Dan yang keempat atau yang terakhir, suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial, misalnya air, listrik, jasa pos, dan telepon. Nah, yang berikutnya orang akan melihat mengenai argumen yang menentang pembebanan tarif pelayanan. Ada 3, yaitu yang pertama, terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Yang kedua, yang miskin tidak mampu untuk membayar. Yang ketiga, adanya eksternalitas, merit good, dan persyaratan legal. Nah, orang akan melihat sumber-sumber penerimaan. Nah, ada 6 sumber penerimaan, yaitu yang pertama pajak,
Terus yang kedua ada pembebanan langsung pada masyarakat atau charging for service. Dan yang ketiga ada laba dari BUMN maupun BUMD. Terus yang berikutnya yang keempat ada penjualan aset milik negara atau milik pemerintah. Terus yang terakhir ada utang. Dan yang paling terakhir atau yang keenam ada pembiayaan defisit anggaran atau mencetak uang. Yang berikutnya kita akan melihat prinsip dan praktek pembebanan. Nah, prinsip dan praktek pembebanan sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit untuk dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif yang rendah sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya pemberian pelayanan kesehatan gratis biasanya itu kualitasnya kurang memuaskan. Kemudian kita masuk ke dalam kesulitan penetapan harga pelayanan. Tidak tahu secara tepat berapa biaya total atau full cost untuk menyediakan suatu pelayanan. Sulit untuk mengukur jumlah yang dikonsumsi, tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar biaya. Biaya apa saja yang harus diperhitungkan? Ahli ekonomi menganjurkan untuk menggunakan marginal cost pricing atau tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan atau cost of serving the marginal consumer. Contoh, penyediaan air, marginal cost-nya misalnya yang pertama ada tambahan air yang dikonsumsi, kemudian ada tambahan jarak yang diambil, dan yang terakhir ada pemasangan pipa besar untuk industri. Kemudian kita masuk ke dalam kompleksitas strategi harga. Yang pertama ada two-part tarif, yaitu banyak kepentingan publik seperti listrik, dipungut dengan two-part tarif, yaitu fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur dan variable charge yang didasarkan atas besarnya konsumsi. Selanjutnya ada peak load tarif, yaitu pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Kemudian ada diskriminasi harga. Selanjutnya ada full cost recovery, yaitu harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan. Dan yang terakhir ada harga di atas marginal cost. Dalam beberapa kasus, sengaja ditetapkan harga di atas marginal cost seperti tarif parkir mobil, adanya beberapa biaya perizinan atau license fee. Kemudian kita masuk ke dalam taksiran biaya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk dapat menaksirkan harga secara akurat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada A, opportunity cost untuk staff, perlengkapan, dan lain-lain. Kemudian B, opportunity cost of capital. Selanjutnya C, accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society. Selanjutnya D, opportunity cost polling, ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. Dan yang terakhir D, cadangan inflasi. Sekian presentasi materi dari kami kelompok 1. Terima kasih. No keys, push to start.